Bab 166, Runtuh. Di tanah. Mata air spiritual itu tampak mendidih, memercikkan ombak besar. Boom! Terdengar ledakan suara gemuruh dari bawah tanah dan bumi berguncang. Scar dan Ella tidak dapat berdiri tegak dan terjatuh ke tanah. Saoki dan anak buahnya juga harus mengandalkan energi sejati mereka untuk menempel di tanah agar bisa berdiri tegak. Apa sebenarnya yang terjadi di bawah tanah? Wajah Saoki muram. Boom! Pada saat ini, potongan-potongan puing berjatuhan dari atas. Situasinya sangat buruk. Air dari sumber mata air spiritual itu tak henti-hentinya memercikkan ombak yang makin lama makin membesar. Tuan, saya khawatir kita harus mengungsi, kata pengikut di belakang Saoki. Saoki menatap mata air spiritual dan berkata dengan suara yang dalam, kita sudah datang jauh-jauh untuk sampai di sini, dan kita telah kehilangan banyak orang. Kita akhirnya menemukan mata air spiritual, bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Boom! Seluruh tembok batu di atas runtuh dengan suara keras. Melihat pemandangan ini, wajah Saoki menjadi sedikit pucat. Meskipun saya sangat tidak rela, tidak ada jalan lain. Dibandingkan dengan kehidupan, mata air spiritual tidak ada apa-apanya. Saoki menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan bergegas keluar bersama anak buahnya. Boom! Potongan demi potongan batu jatuh dari atas, dan bahkan dinding batu di sebelahnya mulai retak. Tuan, Nona, kami juga harus pergi. Tempat ini akan segera runtuh total, kata kedua tetua keluarga Zong dengan ekspresi serius. Aku tidak bisa berdiri, tolong bantu aku berdiri. Kita harus segera keluar dari sini, teriak Scar. Seorang tetua melangkah maju dan menarik Scar berdiri. Tetua lainnya berjalan mendekati Ella dan berkata, Nona, ayo pergi. Ella menatap lingkuan dengan tatapan kosong, wajahnya ragu-ragu, dan berkata, tapi Tuan Fang. Fang Yu masih di sana. Terakhir kali di hutan purba, Fang Yu menyelamatkan hidupnya. Sekarang Fang Yu dalam bahaya, dia pergi begitu saja. Apakah ini baik-baik saja? Sialan, Tuan Fang. Kalau dia tidak melompat turun, apa kita akan berada dalam bahaya seperti ini? Lebih baik dia mati di sana. Scar mengumpat. Sejak dia memasuki Gunung Baichuan, dia khawatir dan ketakutan, kehilangan dua orang tetua, dan diejek oleh Saoki, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat ini, dia melampiaskan semua kekesalannya pada Fang Yu. Penatua kedua, cepat bawa Ella bersamamu dan ayo pergi. Perintah Scar dengan wajah muram. Tetua kedua mengangguk dan mengangkat Ella di pinggang. Setelah itu, Scar dan kelompoknya juga bergegas keluar. Saat ini, hanya 4 pengikut Tyler yang tersisa. Mengapa Tuan Muda Tyler belum keluar? Para pengikut semua sangat cemas karena sekarang sangat berbahaya. Tempat ini akan runtuh. Jika Tyler tidak keluar sekarang, dia mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Jangan takut, dengan kekuatan Tuan Muda Tyler, dia pasti bisa keluar, kata seorang pelayan dengan percaya diri. Boom! Tepat saat dia selesai berbicara, terdengar ledakan keras dan kolom air naik di atas mata air spiritual. Suatu sosok melintas keluar dari situ. Tuan. Ketika mereka melihat Tyler, keempat pengikutnya sangat gembira. Segera pergi dari sini, perintah Tyler dengan wajah muram. Saat ini, di kaki Gunung Shirakawa. Getaran di gunung telah menarik perhatian semua orang di kaki gunung. Entah itu penduduk desa, para pengusaha kaya yang datang untuk membeli air mata air spiritual, atau para prajurit yang bersiap memasuki Gunung Baichuan untuk mencari mata air spiritual, mereka semua menatap ke arah Gunung Baichuan saat ini. Boom! Di puncak Gunung Shirakawa, terdengar ledakan suara gemuruh, dan sesekali, terlihat batu-batu beterbangan, yang sungguh menakutkan. Apa yang terjadi? Teriak seseorang. Penduduk desa juga terkejut dan semua memandang ke arah lelaki tua bungkuk itu, yang merupakan kepala desa mereka. Kepala desa menatap Shirakawa-san, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Pasti para prajurit yang naik gunung itulah yang membuat marah Dewa Gunung. Kalau Dewa Gunung marah, semua orang ini harus mati, ucap kepala desa dengan suara berat dan tatapan mata yang tajam. Kepala desa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang penduduk desa. Wajah kepala desa berubah. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, ayo kita pergi ke kaki gunung dan menunggu. Jika orang-orang ini masih hidup dan sehat dan melarikan diri, kita harus membuat mereka mengganti kerugian kita. Akibat getaran gunung tersebut, kabut putih yang ditemui saat mendaki gunung pun menghilang. Tim Saoki turun gunung dengan sangat cepat. Dengan menggunakan energi sejati mereka, mereka mencapai dasar gunung hanya dalam waktu 5 atau 6 menit. Ketika mereka kembali ke kaki gunung, mereka melihat sekelompok besar orang berkumpul di depan mereka, tampaknya menunggu mereka. Apa yang kalian lakukan di gunung? Tanya kepala desa dengan wajah muram. Setelah lolos dari bahaya, Saoki merasa jauh lebih santai. Menghadapi pertanyaan dari kepala desa dan tatapan tidak bersahabat dari sekelompok penduduk desa, Saoki mengangkat bahu dan berkata, saya tidak tahu tentang orang lain, tetapi saya toh tidak melakukan apapun. Yang lain? Mana yang lain? Tanya kepala desa. Seharusnya di belakang, kata Saoki sambil tersenyum.
Setelah beberapa saat, beberapa sosok terbang menuruni gunung. Itu Scar dan kelompoknya. Mengikuti tepat di belakangnya adalah Tyler dan keempat pengikutnya. Melihat gerombolan orang itu, wajah kepala desa makin muram. Begitu banyak orang yang masih hidup. Kok mereka tidak kena kutukan? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Tanya kepala desa dengan marah. Saoki melirik Tyler yang basah kuyup, menyipitkan matanya sedikit, dan bertanya, Saudara Chen, apa yang kamu lihat ketika kamu melompat ke mata air spiritual tadi? Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang di sekitar mengubah ekspresi mereka. Apakah kelompok orang ini benar-benar menemukan mata air spiritual? Tyler menoleh dan menatap Saoki dalam-dalam dengan tatapan mata dingin. Kau melompat ke mata air spiritual. Apa yang kau lakukan? Tanya kepala desa. Penduduk desa lainnya juga melotot ke arah Tyler dengan ekspresi tidak bersahabat. Tyler mendengus dingin dan berkata, aku tidak melakukan apapun. Begitu aku turun ke mata air spiritual, area di dekatnya mulai runtuh. Benar sekali. Sebelum Saudara Chen, Fang Yu sudah pergi ke lingkuan. Saoki tersenyum tipis dan menatap Scar. Raut wajah Scar berubah, lalu dia buru-buru menjawab, ya, aku melihat Fang Yu melompat ke mata air spiritual dengan mata kepalaku sendiri. Gerakan aneh di gunung setelah itu pasti ada hubungannya dengan dia. Fang Yu, kepala desa mengerutkan kening. Boom. Pada saat ini, suara-suara yang lebih dahsyat terdengar di gunung. Bahkan di kaki gunung, getarannya dapat dirasakan. Sekelompok penduduk desa mengangkat kepala dan menatap gunung dengan wajah muram. Kepala desa, lokasi itu adalah tempat mata air spiritual berada. Di bawah tingkat keruntuhan ini, mata air spiritual mungkin, kata seorang penduduk desa kepada kepala desa. Mata kepala desa itu merah dan wajahnya tampak sangat jelek. Mata air suci itu adalah fondasi kekayaan mereka. Setelah menjualnya kurang dari 2 hari, mereka menghasilkan uang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Tetapi sekarang, sumber spiritual itu telah hancur. Ini sama saja dengan memotong sumber pendapatan desa mereka. Kalian harus mengganti kerugian kami, kata kepala desa dengan suara berat kepada sekelompok orang di depannya. Kompensasi, kepala desa, kita sudah menjelaskannya dengan jelas, kan? Itu bukan urusan kita. Jika kamu ingin menemukan seseorang, cari saja Fang Yu. Saoki tersenyum dingin dan berkata, tentu saja, kamu juga bisa mencoba memprovokasi kami. Keempat pengikut di belakang Saoki memancarkan rasa tertekan, yang mengubah ekspresi semua orang yang hadir. Kepala desa, orang-orang di depan kita ini semuanya adalah keturunan keluarga besar di Huibei. Saya khawatir kita tidak bisa memprovokasi mereka. Seorang penduduk desa mendekat ke telinga kepala desa dan berkata. Kepala desa itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia melihat ke puncak Gunung Shirakawa. Kalau begitu tunggu saja Fang Yu keluar. Seseorang harus bertanggung jawab atas kerugian yang kita derita, kata kepala desa dengan marah. Dia mungkin tidak bisa keluar. Gunung itu telah runtuh seperti ini, kata Saoki sambil tersenyum. Tyler menatap puncak gunung dengan tatapan yang sangat dingin di matanya. Akan lebih baik jika Fang Yu mati di sana. Jika dia keluar, dia harus membayar harganya. Perjalanan ke Gunung Shirakawa ini seharusnya menjadi kesempatan besar baginya. Tetapi kesempatan besar yang awalnya menjadi haknya, dirusak oleh seorang pejuang bawaan. Di kehidupan sebelumnya, Tyler memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Ia berkultivasi hingga ke tingkat transformasi spiritual dalam waktu 1000 tahun. Di kehidupan ini, ia lahir di keluarga Chen di Huibei dan memiliki status bangsawan. Dia telah menjalani 2 kehidupan dengan lancar, tidak pernah mengalami kemunduran seperti itu. Kesempatan bagus, hilang begitu saja. Kau telah menghancurkan kesempatanku, maka aku akan menghancurkan seluruh hidupmu. Tatapan mata Tyler sangat dingin, dan dia memancarkan aura pembunuh. Terdengar suara gemuruh terus-menerus di gunung, dan kerikil, asap, dan debu berterbangan di seluruh langit. Beberapa menit berlalu dan tidak ada seorang pun yang turun gunung. Sepertinya Fang Yu meninggal di sana. Membosankan sekali. Saoki menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Kepala desa dan sekelompok penduduk desa tampak sangat muram. Jika Fang Yu meninggal, siapa yang akan mengganti kerugian yang mereka derita? Tidak ada ekspresi di wajah Scar, tetapi matanya penuh kepuasan. Fang Yu menghancurkan sumber spiritualnya, dia berharap Fang Yu mati. Dia sudah lama muak dengan sikap Fang Yu yang bersikap lebih superior darinya. Bagaimana mungkin seorang pendekar bawaan yang jauh lebih muda darinya bisa berdiri di puncak dunia seni bela diri Jiangnan dan mencuri perhatian orang lain? Lebih baik mati. Wus. Tepat ketika semua orang mengira Fang Yu telah mati dan hendak pergi, sebuah sosok melintas di gunung. Itu Tuan Fang. Ella mengenali sosok itu sekilas dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Bab 167, Roh Batu. Mata semua orang tertuju pada Fang Yu yang sedang berjalan menuruni gunung. Saat ini, pakaian Fang Yu sedikit robek dan tertutup banyak debu. Melihat begitu banyak orang berdiri di kaki gunung, Fang Yu tercengang. Apa yang telah terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang? Ketika Tyler melihat Fang Yu muncul, matanya memancarkan cahaya dingin yang berbahaya. Saoki, yang berdiri di samping, memiliki ekspresi main-main di matanya, menunggu untuk melihat pertunjukan.
Ekspresi Scar kaku. Dia pikir Fang Yu sudah mati di sana, tapi dia tidak menyangka Fang Yu muncul di hadapannya dalam keadaan hidup. Tapi bagus juga kalau sudah keluar. Fang Yu kehilangan mata air spiritual, yang sama saja dengan melanggar kepentingan semua orang yang hadir. Berapa banyak orang yang menunggu untuk menyelesaikan akun dengannya. Penduduk desa ini baik-baik saja, tetapi yang paling penting adalah dua tuan muda, Saoki dan Tyler. Kedua orang ini datang jauh-jauh dari Huaibei ke Jiangnan hanya untuk sumber mata air spiritual. Sekarang sumber spiritualnya telah hancur, tentu saja mereka tidak akan menyerah. Jika kedua tuan muda ini marah, itu bukan hal yang lucu. Scar menatap Fang Yu dengan tatapan menggoda di matanya. Para prajurit dan pengusaha kaya lainnya yang hadir semuanya tampak seperti sedang menyaksikan kesenangan itu. Beberapa dari mereka pernah mendengar nama Fang Yu, tetapi belum pernah melihat keterampilan Fang Yu dengan mata kepala mereka sendiri, jadi mereka bersikap skeptis. Pada saat ini, kepala desa dan sekelompok penduduk desa menatap Fang Yu dengan marah dan kesal. Kaulah yang membuat keributan besar dan menghancurkan sumber air spiritual kami. Tanya kepala desa dengan suara berat dan raut wajah muram. Ternyata itu semua untuk musim semi-spiritual. Wajah Fang Yu tenang, dan dia berkata, mata air spiritual itu mungkin tidak hancur. Kamu bisa naik gunung dan melihatnya. Mungkin masih ada di sana. Bajingan, melihat ekspresi Fang Yu yang tenang dan kalem, kepala desa menjadi semakin marah dan berkata, biar kutanya, kenapa kau melompat dari mata air spiritual? Apakah kau yang menyebabkan keributan di gunung? Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan berkata, aku sangat lelah setelah mendaki gunung. Aku sedikit berkeringat. Apa salahnya aku melompat ke mata air spiritual untuk mandi? Mendengar kata-kata itu, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Terutama kepala desa dan warganya, mereka marah sekali. Fang Yu hanya memprovokasi mereka. Saya tidak menanggapinya serius. Aku mengizinkanmu memasuki pegunungan untuk mencari mata air spiritual, bukan untuk menghancurkannya. Kami adalah orang pertama yang menemukan mata air spiritual, dan itu adalah milik kami. Gunung Baichuan telah bersama kami sejak kami lahir. Penduduk desa kami biasanya mengandalkan gunung ini untuk berburu dan mendapatkan air. Sekarang, kamu telah menghancurkan Gunung Baichuan kami seperti ini dan memutus mata pencaharian desa kami, dan kamu masih bersikap seolah-olah tidak peduli. Binatang sepertimu akan dikutuk dan dihukum oleh Tuhan. Kepala desa itu sangat marah hingga jenggotnya bergetar dan suaranya serak. Menghadapi pertanyaan kepala desa, Fang Yu menjadi sedikit tidak sabar. Jadi, apa yang kau inginkan? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Kalian harus mengganti kerugian kami. Kalian bertanggung jawab atas kerusakan di lingkungan dan Gunung Baichuan. Kepala desa itu menatap tajam ke arah Fang Yu dan berkata dengan marah. Ya, kamu bertanggung jawab. Seru penduduk desa lainnya. Oh, berapa harganya? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Melihat Fang Yu menunjukkan tanda-tanda menyerah, ekspresi kepala desa sedikit melunak. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat satu jari dan berkata dengan suara yang dalam, 10 miliar. Anda harus membayar kami setidaknya 10 miliar untuk menutupi kerugian kami. 10 miliar. Banyak orang di sekitar terkesiap. Orang tua ini benar-benar berani mengajukan penawaran. 10 miliar yuan, apakah menurutnya ada yang bisa mencapainya? Banyak orang memandang Fang Yu dengan pandangan menggoda. Jangan bilang kau tidak bisa mengeluarkannya. Aku tahu kau datang ke sini bersama Tuan Muda Zong. Kau pasti mampu membayar 10 miliar. Dan kau harus membayarnya. Orang tua itu melirik Scar dan berkata dengan nada tegas. Raut wajah Scar berubah dan dia berkata, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Fang Yu melirik Scar dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Ella memperhatikan tatapan Fang Yu, wajahnya menjadi pucat, dan dia segera berkata, kepala desa, bukankah 10 miliar terlalu banyak? Jika bisa dikurangi sedikit. Diam, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kenapa kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat Fang Yu? Scar menoleh dan menatap Ella dengan tajam. Oh, itu tidak benar, Tuan Zong. Pada saat ini, Saoki yang telah menonton pertunjukan di samping, berbicara dengan nada sinis. Tuan Fang ini dibawa ke sini olehmu. Kesalahan yang diperbuatnya pasti ada hubungannya denganmu. Saoki berkata sambil tersenyum, melambaikan kipas kertas. Terima kasih, Tuan Han, atas bantuanmu. Kepala desa memandang Saoki dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, dia menatap Scar dan berkata, Tuan Zong, semua orang tahu bahwa Fang Yu adalah orangmu. Jika kamu tidak mengganti kerugian kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi dari sini dengan mudah hari ini. Meskipun desa kami miskin dan sederhana, para leluhur kami meninggalkan harta karun untuk kami gunakan dalam menghadapi musuh asing. Saya harap Anda tidak memaksa saya untuk mengambilnya. Kepala desa tidak berani memprovokasi Saoki dan Tyler, dua tuan muda dari Huaibei, tetapi dia jauh lebih percaya diri saat menghadapi Scar. Kepala desa, Anda tidak perlu khawatir. Saya benci melihat orang-orang menindas yang lemah. Jika Tuan Muda Zong masih tidak mau membayar ganti rugi, saya bersedia membantunya. Saoki berkata dengan senyum sinis di wajahnya. Dia tidak menyukai Fang Yu, dan akibatnya, dia juga tidak menyukai Scar.
Situasi saat ini adalah apa yang ingin dia lihat. Wajah Scar menjadi pucat dan dia dipenuhi dengan kebencian. Tuan Muda, situasinya tidak baik. Jika Tuan Muda Han mengambil tindakan, kita tidak akan bisa melawan sama sekali. Seorang tetua keluarga Zhong mencondongkan tubuh ke dekat telinga Scar dan berkata dengan suara yang dalam. Aku tahu, Scar berteriak marah. Matanya merah saat dia menatap Fang Yu. Ini semua gara-gara Fang Yu, ini semua gara-gara Fang Yu sialan ini. Jika bukan karena Fang Yu, situasinya tidak akan seperti ini sekarang. Dia bisa saja mendapat sebagian dari sumber mata air spiritual dan pulang ke rumah dengan bahagia. Tetapi sekarang, bukan saja dia tidak mendapatkan mata air spiritual, tetapi dia juga harus membayar 10 miliar atas apa yang telah dilakukan Fang Yu. 10 miliar, bahkan untuk keluarga Zhong, itu merupakan angka yang sangat besar. Jika Scar setuju dan kembali ke keluarga Zhong, dia akan dipukuli sampai mati oleh ayahnya yang keras. Hati Scar sekarang dipenuhi kebencian dan penyesalan. Kalau saja dia tahu hal ini, dia tidak akan pernah meminta Fang Yu ikut dengannya. Ella di sebelahnya juga tampak pucat. Sekarang keluarga Zhong terpaksa terpojok. Fang Yu, kaulah yang menyebabkan semua ini. Apa gunanya kau bersembunyi dan tidak mengatakan apa-apa? Kami, keluarga Zhong, tidak akan pernah bertanggung jawab atas kesalahan yang kau buat. Teriak Scar, seluruh tubuhnya gemetar. Kalimat ini menarik perhatian semua orang kembali ke Fang Yu. Tidak apa-apa. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, aku hanya ingin melihatmu histeris. Wajah Scar berubah. Pada saat ini, Fang Yu menoleh ke kepala desa dan berkata, 10 miliar, kan? Tidak masalah. Tidak masalah. Wajah semua orang berubah. Dalam mimpiku, jika kamu menginginkan 100 miliar, aku bisa memberikannya padamu, kata Fang Yu sambil tersenyum. Kepala desa tertegun sejenak, lalu bereaksi, matanya merah, dan dia berkata dengan marah, kamu memaksaku melakukan ini. Setelah berkata demikian, sang kepala desa pun berbalik menghadap ke suatu arah dan membacakan sesuatu dalam bahasa samar. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, berlutut, dan membungkuk 3 kali ke arah itu. Ada sebuah gua yang tingginya beberapa meter, 200 meter jauhnya dari arah dia berlutut. Semua orang yang hadir terbelalak, memperhatikan setiap gerak-gerik kepala desa, menebak-nebak apa yang akan dilakukannya. Pada saat itu, para penduduk desa tampak sangat saleh saat mereka berlutut bersama kepala desa. Tampaknya agak aneh melihat lebih dari 100 orang berlutut ke arah gua pada saat yang sama. Apakah ini semacam ritual? Tidakkah kau mendengar orang tua itu mengatakan bahwa ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhurnya untuk mempertahankan diri dari musuh asing? Harta karun apa yang tersembunyi di dalam gua? Mungkinkah itu pedang? Fang Yu memperhatikan tindakan sekelompok penduduk desa ini dengan penuh minat. Dia tahu bahwa kelompok orang ini adalah keturunan klan Bayangan Bulan. Harta karun apakah yang akan ditinggalkan leluhur klan Bayangan Bulan untuk mereka? Boom! Tepat ketika semua orang tengah bingung, sebuah suara keras terdengar dari sebuah gua di kejauhan. Dentuman, dentum, dentum. Lalu, terdengar suara berat, sangat berirama. Sosok besar perlahan muncul dari dalam gua. Ketika ia muncul sepenuhnya di bidang penglihatan, banyak orang berseru. Ternyata itu adalah manusia batu yang tingginya 3 atau 4 meter. Ia memiliki penampilan yang sama seperti manusia, dengan anggota tubuh dan kepala, serta 2 mata bersinar di wajahnya. Ia bersinar keperakan di seluruh bagiannya dan memantulkan cahaya terang di bawah sinar matahari. Ia berjalan menuju kepala desa selangkah demi selangkah, dan setiap langkah maju menimbulkan suara keras. Melihat raksasa itu, mata kepala desa menjadi gembira. Inilah roh batu yang ditinggalkan leluhur untuk desa mereka. Seluruh tubuhnya terbuat dari batu paling keras, dan ia dapat menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Bab 168, ledakan dengan satu pukulan. Ketika manusia batu itu mendekat, wajah beberapa prajurit berubah drastis dan mereka berteriak kaget. Bahan yang menyusun manusia batu ini tampaknya adalah batu Tiandou yang paling keras. Manusia batu ini sebenarnya terbuat dari batu Tiandou. Batu Tiandou merupakan jenis batu yang sangat berharga. Kristal Tiandou yang diekstraksi darinya merupakan salah satu material terkeras, terlangka, dan termahal di dunia. Manusia batu ini tingginya 4 meter. Berapa ton batu Tiandou yang berat tubuhnya? Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana manusia batu seperti itu dibuat. Seharusnya mirip dengan cara pembuatan mayat. Sepertinya fondasi desa ini cukup kuat. Tyler, yang berdiri tidak jauh dari sana, memiliki kilatan di matanya. Dentuman, dentum, dentum. Manusia batu itu semakin dekat, dan setiap langkah yang diambilnya membuat tanah bergetar. Banyak prajurit dan pengusaha kaya yang menyaksikan kejadian itu menunjukkan ekspresi ketakutan dan segera mundur. Jelas pada pandangan pertama bahwa manusia batu ini bukanlah makhluk biasa. Dengan tubuh yang besar dan keras seperti itu, akan mudah baginya untuk secara tidak sengaja melukai mereka dengan satu serangan. Ini adalah roh batu pelindung yang ditinggalkan oleh leluhur kita untukku. Fang Yu, selama aku memberi perintah, roh batu itu akan menyerangmu dan tidak akan berhenti sampai membunuhmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, jika kau... Kepala desa menatap Fang Yu dan berkata dengan suara yang dalam.
Fang Yu memasang ekspresi kosong di wajahnya dan menyela, sudah kubilang, mimpi itu ada apa saja. Wajah kepala desa menjadi gelap seluruhnya. Dia mendongak dan berkata kepada Roh Batu, orang ini menghancurkan mata pencaharian desa kita. Tolong bunuh dia. Roh Batu tampaknya mengerti apa yang dikatakannya. Dia menoleh menatap Fang Yu, matanya bersinar lebih terang. Dentuman, dentum. Ia berlari ke arah Fang Yu dengan cepat, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan Roh Batu itu sama sekali tidak sebanding dengan tubuhnya yang besar dan berat. Tanah di dekatnya mulai bergetar hebat. Terdengar teriakan kaget di mana-mana, dan mereka yang berada di dekatnya melangkah mundur. Roh Batu itu bergegas ke Fang Yu, mengangkat tangan batunya yang besar, dan meninju Fang Yu. Fang Yu menendang kakinya dan menghindar ke samping. Boom! Dengan suara keras, kerikil beterbangan kemana-mana. Tempat di mana Fang Yu awalnya berada dihantam oleh Roh Batu dengan pukulan, menciptakan lubang besar sedalam beberapa meter. Betapa mengerikannya kekuatan ini. Semua orang yang melihat pemandangan ini memperlihatkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Roh Batu ini memiliki kecepatan yang luar biasa dan kekuatan yang mengerikan. Ditambah dengan batu Tiandou yang sangat keras di tubuhnya, ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Benar-benar tak terkalahkan. Jika tubuh manusia terkena, ia akan berubah menjadi pasta daging di tempat. Ternyata di desa ini ada benda ajaib seperti itu. Untung saja sebelumnya aku tidak menyinggung kepala desa, banyak pendekar yang merasa bersyukur. Boom! Pada saat ini, Roh Batu meninju lagi dengan cepat, dan sebuah lubang runtuh muncul lagi di tanah. Tetapi Fang Yu masih menghindarinya. Shao Qi, yang tidak jauh darinya, menyilangkan lengannya dan mencibir. Sekarang, dia akhirnya bisa memverifikasi kekuatan Fang Yu dan melihat apakah dia sekuat yang dikatakan rumor. Tidak ada ekspresi di wajah Tyler, tetapi matanya sangat dingin. Jika memungkinkan, dia lebih baik membunuh Fang Yu sendiri. Tetapi dia merasa bahwa Roh Batu di depannya sudah memiliki kemampuan untuk membunuh Fang Yu. Bahkan baginya, mungkin butuh usaha yang sangat besar untuk menghadapi Roh Batu ini. Tubuh yang terbuat dari batu Tiandou begitu kuat sehingga serangan pada dasarnya tidak efektif terhadapnya. Namun, ketika menghadapi serangannya yang dahsyat, Anda harus sangat berhati-hati. Jika Anda terkena pukulan langsung, kemungkinan besar Anda akan terluka parah. Tampaknya Fang Yu masih bisa menghindar dan menghindari hantaman tinju Roh Batu. Namun selama kita menjadi manusia, tubuh kita akan mengalami kelelahan. Namun Roh Batu tidak mau melakukannya. Jika Fang Yu lelah dan melambat, dia akan hancur berkeping-keping oleh pukulan Roh Batu. Tyler tahu bahwa Fang Yu tidak akan mampu bertahan lama. Kepala desa dan sekelompok penduduk desa menatap Fang Yu yang tengah menghindar dengan cepat di tengah asap dan debu dengan tatapan mata yang tajam dan puas. Inilah yang terjadi jika Anda membuat mereka marah. Alasan mengapa kepala desa memanggil Roh Batu bukan hanya untuk membunuh Fang Yu, tetapi juga untuk memberi peringatan kepada semua prajurit yang hadir. Jangan meremehkan mereka hanya karena mereka adalah penduduk desa pegunungan. Wah, membosankan sekali. Menghadapi serangan gila Roh Batu, Fang Yu merasa sedikit kesal. Roh Batu adalah Roh Batu. Cara penyerangannya sangat sederhana dan tidak berubah sama sekali. Jika dia terus menghindar, Fang Yu mungkin bisa menghindar seumur hidupnya. Tetapi dia tidak ingin bermain lagi. Setelah bergerak beberapa saat, dia merasakan pembengkakan dan nyeri pada meridian dan dantiannya. Ini mungkin efek samping dari menyerap terlalu banyak energi spiritual berintensitas tinggi tanpa memurnikannya. Kita harus segera menemukan tempat untuk memurnikan energi spiritual. Memikirkan hal ini, Fang Yu berhenti menghindar dan berhenti. Dia tiba-tiba berhenti bergerak. Seseorang berseru. Apakah Anda cepat lelah? Tampaknya rumor kemarin memang hanya rumor. Fang Yu ini pasti tidak mungkin memiliki kekuatan untuk mengalahkan Wu Zun. Shao Qi menggelengkan kepalanya dan menatap Fang Yu yang tidak jauh darinya dengan jijik. Roh Batu mengangkat tinjunya dan meninju Fang Yu. Boom! Ledakan keras. Fang Yu terkena serangan langsung. Wajah semua orang berubah. Pada titik ini, Fang Yu pasti telah berubah menjadi genangan darah, bukan? Tetapi pada saat ini, sekelompok orang yang berdiri di arah lain yang dapat melihat Fang Yu mengubah ekspresi mereka. Dia benar-benar menangkis pukulan itu dengan satu tangan. Seorang prajurit berteriak kaget. Apa? Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Pada saat ini, Roh Batu perlahan mengangkat tinjunya. Semua orang melihat Fang Yu masih berdiri di sana, dengan tangan kanannya memegang tinju raksasa Roh Batu, perlahan mengangkatnya. Bagaimana ini mungkin? Kamu bisa memblokir pukulan Roh Batu dengan satu tangan dan mengangkatnya ke atas. Betapa mengerikannya kekuatan fisik ini. Saat semua orang terkejut, Fang Yu tiba-tiba mendorong tinju raksasa Roh Batu ke depan. Roh Batu itu terhuyung, dan tubuhnya yang besar dan berat mundur ke belakang. Fang Yu mendorong balik dengan kaki kirinya dan menyerbu ke depan. Batu Tiandou, sebetulnya tidak sesulit itu. Fang Yu terbang di depan dada Roh Batu, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju. Boom! Ledakan keras.
Semua orang melihat bahwa pukulan Fang Yu menciptakan lubang besar di dada roh batu yang sangat tebal. Boom! Tumpukan batu Tiandou yang pecah terciprat keluar dari belakang dada roh batu. Pada saat yang sama, banyak retakan muncul di sekitar lubang besar di dada roh batu. Retakannya meluas dengan cepat dan jumlahnya semakin banyak. Pah! Kemudian, terdengar suara keras lainnya, dan tubuh roh batu itu tiba-tiba roboh. Pecahan batu Tiandou berjatuhan ke tanah, menimbulkan serangkaian suara teredam. Fang Yu mendarat di tanah dengan tatapan acuh tak acuh di matanya. Terjadi keheningan di mana-mana. Banyak orang menatap Fang Yu dengan mata terbelalak, hampir keluar. Benarkah ini yang terjadi? Dengan satu pukulan, roh batu yang terdiri dari batu Tiandou hancur berkeping-keping. Apakah ini kekuatan manusia? Ini monster. Sepertinya rumor di Danau Yuexin. Benar, Fang Yu ini benar-benar bisa mengalahkan Wu Zun. Banyak prajurit yang terkejut. Kipas kertas Sauki jatuh ke tanah. Dia menatap Fang Yu dengan pandangan tidak percaya. Ini benar-benar berbeda dari apa yang diharapkannya. Awalnya dia mengira Fang Yu akan terbunuh dengan satu pukulan, tetapi tanpa diduga, yang terbunuh dengan satu pukulan adalah roh batu. Bagaimana ini dilakukan? Kepala desa dan rombongan tampak terpaku, seolah belum bereaksi terhadap kejadian itu. Baru ketika dua kaki roh batu yang tersisa kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, menyebabkan tanah berguncang, mereka pun tersadar. Stone Spirit hancur berkeping-keping begitu saja. Kepala desa tampak pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Inilah roh penjaga paling kuat yang diwariskan nenek moyang mereka, yang telah melindungi mereka dari generasi ke generasi. Sekarang, dia benar-benar dipukuli hingga berkeping-keping oleh Fang Yu hanya dengan satu pukulan. Jika kamu menjual pecahan batu Tiandou ini, kamu seharusnya bisa menghasilkan uang. Anggap saja itu sebagai kompensasiku kepadamu. Fang Yu berkata dengan ringan. Perkataan Fang Yu tak pelak lagi bagaikan menabur garam pada luka bagi kepala desa dan penduduk desa. Tetapi setelah melihat kekuatan Fang Yu yang mengerikan, tidak seorang pun berani berbicara lagi. Terutama kepala desa, merasakan gelombang ketakutan saat menatap mata Fang Yu, dan giginya bergemeletup. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Fang Yu tersenyum sedikit, berbalik dan hendak pergi. Berhenti. Pada saat ini, Tyler yang diam, berbicara. Fang Yu berbalik dan menatap Tyler. Apa yang kamu dapatkan dari mata air spiritual? Tyler bertanya dengan wajah muram. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu tidak diragukan lagi mengejutkannya. Tetapi Tyler sangat mempercayai perasaannya. Saat dia bertemu Fang Yu dalam perjalanan mendaki gunung, Fang Yu memberinya perasaan sebagai seorang pejuang bawaan biasa. Namun sekarang, Fang Yu dapat meledakkan roh batu itu dengan satu pukulan. Tyler merasa ini mungkin ada hubungannya dengan kesempatan yang ada di bawah mata air spiritual. Bab 169, Terobosan Berkelanjutan. Kesempatan ini awalnya milik dia. Tyler menatap Fang Yu dengan mata dingin, dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin, apa hubungannya denganmu? Beraninya kau berbicara seperti itu kepada tuan muda kami. Seorang pelayan di belakang Tyler sangat marah. Dia bergegas maju dan menamparkan Fang Yu dengan telapak tangannya. Boom! Energi sebenarnya menghantam Fang Yu secara langsung, menyebabkan tanah di belakangnya retak. Tetapi Fang Yu masih berdiri di sana, tanpa berkedip sedikitpun. Bagaimana mungkin? Wajah pengikut itu berubah drastis. Dia adalah seorang ahli bela diri, dan dia menggunakan 80 hingga 90% kekuatannya dalam serangan telapak tangan ini. Fang Yu terkena serangan langsung, tetapi anehnya, tidak terjadi apa-apa padanya. Pada saat ini, Fang Yu menepukkan tangan kanannya ke depan. Engah! Sebuah kekuatan dahsyat menghantam pengikut itu dan langsung menjatuhkannya hingga puluhan meter jauhnya. Kau, raut wajah ketiga pengikut lainnya berubah drastis saat melihat rekan mereka terlempar. Mereka semua melangkah maju, ingin menyerang Fang Yu. Tyler mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat agar mereka tidak bergerak. Fang Yu, aku ingat namamu, kata Tyler dengan wajah muram. Fang Yu melirik Tyler dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan sekelompok orang ini. Dia merasa sangat tidak nyaman dan perlu mencari tempat untuk memurnikan energi spiritual di dantiannya. Ketika melewati Scar, Fang Yu melirik Scar. Scar hanya merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya dan langsung menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya menggigil. Dia begitu ketakutan sehingga dia bahkan ingin berlutut dan bersujud kepada Fang Yu dan memohon belas kasihan. Tetapi Fang Yu hanya meliriknya dan terus berjalan maju. Tyler menatap punggung Fang Yu yang menjauh, dengan cahaya dingin yang berbahaya di matanya. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu jauh melampaui imajinasinya. Dia tahu jika dia bertarung dengan Fang Yu sekarang, dia tidak akan bisa menang dengan mudah, bahkan mungkin akan dikalahkan. Dan Sauki masih ada di sana. Pria ini sangat berbahaya. Jika dia dan Fang Yu bertarung dan keduanya terluka, Sauki pasti akan memanfaatkan situasi dan meraup keuntungan. Selanjutnya, sebelum memasuki tahap Nas Chen Sol dan memperoleh kekuatan yang benar-benar tak terkalahkan, dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya sebelum waktunya.
Setelah menjalani dua kehidupan, dia sangat jelas tentang kebenaran bahwa jika sebatang pohon berdiri di hutan, ia akan dihancurkan oleh angin. Dalam kehidupan sebelumnya, dia meninggal karena terlalu berbakat dan disergap oleh seseorang. Dia tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi dalam kehidupan ini. Tentu saja, Fang Yu harus disingkirkan. Tyler adalah orang yang terlahir kembali, keberuntungannya seharusnya lebih kuat daripada orang lain. Semua kesempatan harus diciptakan untuknya. Tetapi kemunculan Fang Yu merampas kesempatannya dan melemahkan keberuntungannya. Tidak apa-apa, biarkan kau menjadi batu loncatan pertama setelah kelahiranku kembali. Tyler menatap kepergian Fang Yu, dengan tatapan dingin di matanya. Saat dia memasuki tahap Naschen Soul, Fang Yu akan mati. Ia ingin merebut kembali keberuntungan yang menjadi haknya. Sauki yang berdiri di samping, menatap Tyler yang ekspresinya dingin dan penuh niat membunuh, dengan tatapan mata yang dalam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Terjadi keheningan di mana-mana. Fang Yu meninggalkan Gunung Baichuan dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di gunung dalam lainnya di barat Laut Jiangnan. Tidak ada seorang pun yang terlihat di sini, menjadikannya tempat yang sempurna untuk beristirahat dan berkultivasi. Fang Yu menemukan sebuah tempat di puncak gunung yang tinggi, duduk bermeditasi, dan mulai memurnikan kekuatan urat spiritual yang diserap. Dia menyerap 2/3 urat spiritual, yang merupakan langkah yang sangat berbahaya. Bagi seorang kultivator biasa, jangankan menyerap 2/3-nya, bahkan jika ia hanya menyerapnya selama 2 detik, meridiannya kemungkinan besar akan pecah dan ia akan mati. Fang Yu, yang kapasitas dantiannya seperti lautan, merasa tidak nyaman. Orang bisa membayangkan betapa besarnya jumlah kekuatan vena spiritual yang diserapnya. Ngomong-ngomong soal itu, Fang Yu juga harus berterima kasih pada keinginan protektif itu. Jika urat spiritualnya tidak hancur, Fang Yu tidak akan mampu menahan penyerapan sepertiga sisanya dan akan meledak dan mati. Namun sekarang sudah tepat dan masih dalam kisaran yang dapat diterima. Fang Yu duduk bermeditasi di tanah dan mulai memurnikan energi spiritual intensitas tinggi di dantiannya. Energi spiritual berintensitas tinggi, setelah dimurnikan, satu helai dapat diubah menjadi setidaknya 3 helai. Ki merah muda memancar dari tubuh Fang Yu, dan meridian di tubuhnya mulai berfungsi sepenuhnya. Energi spiritual berintensitas tinggi yang belum dimurnikan perlu bersirkulasi melalui meridian sekali, dan ketika kembali ke dantian, ia dapat menjadi energi spiritual yang dapat diserap. Proses ini tidak dapat berlangsung cepat, jika tidak meridian akan mudah putus. Perlahan-lahan, wilayah Fang Yu mulai menerobos. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Fang Yu memejamkan mata dan bermeditasi di tanah, waktu perlahan berlalu. Tak lama kemudian, seminggu pun berlalu. Dalam seminggu, Fang Yu berhasil menembus level ke-30 dan mencapai level ke-9.912 pemurnian Qi. Hanya sekitar sepertiga energi spiritual dalam tubuh yang dikonsumsi. Fang Yu tetap tidak bergerak dan terus memurnikan. Tak lama kemudian, seminggu lagi berlalu. Minggu ini, kecepatan menembus level tertentu telah melambat secara signifikan, dan jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk setiap level telah meningkat. Namun Fang Yu masih berhasil menembus level ke-20 dan mencapai level ke-9.932 pemurnian Qi. Hanya sepertiga energi spiritual dalam tubuh yang tersisa. Pada minggu terakhir, kecepatan terobosan Fang Yu masih melambat, dan dia hanya berhasil menembus level ke-16. Setelah memurnikan sedikit energi spiritual terakhir, tingkatan Fang Yu ditetapkan pada level 9.948 tahap pemurnian Qi. Fang Yu membuka matanya dan matanya bersinar dengan cahaya merah yang menakjubkan. Boom! Aura yang kuat menyebar ke segala arah. Fang Yu menghela napas panjang, lalu berdiri dan meregangkan tubuhnya. Sudah lama sekali aku tidak bermeditasi dengan penuh perhatian seperti ini, gumam Fang Yu dalam hati. Lalu dia mendesah lagi. Awalnya saya berpikir bahwa saya dapat mengandalkan kekuatan urat-urat spiritual ini untuk menerobos ke tingkat ke-10.000 tahap pemurnian Qi dalam sekali gerakan. Namun seiring dengan ditembusnya alam, semakin banyak energi spiritual yang dibutuhkan untuk menembus level tersebut. 2/3 urat spiritual tidaklah cukup. Sayangnya, jika aku menyerap sepertiga sisanya, aku bisa menembus setidaknya 20 level lagi. Fang Yu tampak menyesal. Namun dia tidak menganggapnya terlalu serius. Setelah hidup seperti ini selama 5.000 tahun, mentalitasnya menjadi sangat damai. Terlebih lagi, dia sekarang benar-benar dekat dengan lantai 10.000. Tahun ini tampaknya benar-benar tahun keberuntunganku. Terobosan yang kubuat tahun ini lebih banyak daripada 500 tahun terakhir. Kata Fang Yu dengan penuh emosi. Gugu. Tepat saat Fang Yu mendesah, perutnya mulai keroncongan. Saya sangat lapar. Dia tidak makan atau minum apapun selama 3 minggu dan sekarang merasa lapar dan haus. Saya harus pergi. Fang Yu maju 2 langkah dan melompat langsung dari tebing yang tingginya lebih dari 1.000 meter. Komunitas Lijiang. Hari ini hari Minggu, Yasmin dan Vivian sedang makan siang di rumah. Ibu dan anak itu terdiam dan tampak tidak senang. Fang Yu telah hilang selama 3 minggu. Setelah 3 hari menghilang, mereka ingin menelepon polisi,
Tetapi kemudian beberapa orang yang mengaku sebagai teman Fang Yu mengatakan kepada mereka untuk tidak menelepon polisi, karena Fang Yu hanya keluar untuk urusan bisnis dan pasti akan kembali. Dilihat dari pakaian dan temperamen mereka, orang-orang itu tidak terlihat seperti orang jahat, jadi Yasmin dan Vivian sama-sama mempercayainya. Tetapi sekarang sudah 3 minggu berlalu dan masih belum ada kabar dari Fang Yu. Hal ini membuat Yasmin dan Vivian merasa sangat tidak nyaman. Bu, kemana kakak Fang Yu pergi? Apakah dia? Wajah Vivian memucat dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yasmin menggigit bibirnya, mengambil keputusan, dan berkata, jika dia tidak kembali hari ini, kita akan memanggil polisi. Bagaimana seseorang bisa menghilang dalam waktu yang lama? Meskipun ketika dia tinggal di desa di kota, Fang Yu akan menghilang selama 2 atau 3 hari dari waktu ke waktu. Tapi kali ini berlangsung selama 3 minggu. Mereka memanggil Fang Yu berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Baiklah, kita harus menemukan saudara Fang Yu, kata Vivian dengan mata agak merah. Setelah mengatakan hal itu, baik ibu maupun anak itu menjadi sangat tertekan dan menghabiskan makanan mereka dalam gigitan demi gigitan. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Apakah saudara Fang Yu sudah kembali? Wajah Vivian berseri-seri dan dia berlari untuk membuka pintu. Jarang ada orang luar yang mengetuk pintu rumah mereka, pasti Fang Yu yang sudah kembali. Begitu Vivian membuka pintu, dia merasakan hembusan napas dingin bertiup ke arahnya. Seorang pria berpakaian hitam berdiri di depannya. Orang ini memiliki mata yang panjang dan sipit, dan pupil ganda di matanya vertikal, yang berbeda dari orang biasa. Seperti mata ular berbisa. Dia memancarkan aura yang sangat dingin dan berbahaya. Wajah Vivian berubah dan dia ingin menutup pintu. Tetapi pria itu sudah mengulurkan tangan dan menahan pintu. Fang Yu sudah bersembunyi terlalu lama. Aku tidak punya kesabaran. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini, aku harus pergi ke Eropa lagi. Pria itu menjulurkan lidahnya yang ramping, menjilat bibirnya, dan menunjukkan senyum misterius di wajahnya. Jika aku mengendalikanmu, aku seharusnya bisa memaksanya untuk muncul, kan? Bab 170, ke-13 dalam daftar gelap, Kobra. Melihat lelaki itu memancarkan aura berbahaya, Yasmin yang ada di ruangan itu langsung pucat pasi. Dia segera berdiri, berlari ke meja kopi di ruang tamu dan mengambil telepon selulernya. Dia ingin menelepon polisi. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan hal itu. Saat itu, pria itu berkata perlahan. Yasmin melihat ke arah pintu dan berteriak ketakutan. Vivian. Pada suatu saat, sebuah belati tajam muncul di tangan pria itu dan diletakkan di depan leher Vivian yang cantik dan halus. Bu, wajah Vivian pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, pria itu sudah masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Jangan sakiti dia, kau jadikan aku sandera. Lepaskan dia. Wajah Yasmin memucat dan dia berteriak dengan suara gemetar. Santai saja, santai saja. Pria itu tersenyum, meletakkan tangannya di bahu Vivian, dan mendorongnya maju perlahan. Secara pribadi, aku benar-benar tidak ingin menyakiti kalian berdua, wanita cantik. Pria itu berkata sambil mengangkat belati dan menggores pipi Vivian. Melihat kejadian itu, Yasmin pun berteriak ketakutan, kedua kakinya lemas dan ia hampir tidak dapat berdiri. Tenang saja, ini hanya bilahnya. Lelaki itu tersenyum tipis, memperlihatkan 2 giginya yang panjang dan tajam. Bentuknya seperti 2 taring. Pria ini sama sekali tidak terlihat seperti manusia, dia lebih mirip ular berbisa. Tidak ada luka di wajah Vivian. Tetapi saat ini, Vivian begitu ketakutan hingga anggota tubuhnya kaku dan air mata mengalir di matanya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Aku mencari Fang Yu. Selama kau membantuku menghubungi Fang Yu, aku tidak akan menyakitimu. Pria itu berkata sambil memainkan belatinya. Fang Yu. Yasmin berkata dengan suara gemetar, aku tidak bisa menghubungi Fang Yu. Fang Yu menghilang 3 minggu lalu. Hilang. Pria itu tersenyum dingin, matanya yang sipit berkilat dingin, dan berkata, dia begitu sombong dan memprovokasi semua pembunuh dalam daftar gelap kita, lalu dia menghilang dalam sekejap mata. Sambil berbicara, pria itu kembali mengalungkan belatinya ke leher Vivian. Kali ini, bila belati itu menyentuh kulit halus Vivian. Dalam sekejap, tanda darah muncul di leher Vivian. Tidak mau. Melihat pemandangan ini, Yasmin hampir pingsan. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, hubungi Fang Yu segera. Katakan padanya bahwa Kobra Motsa, yang ke-13 dalam daftar ke-8, sedang menunggunya di rumahnya. Jika dia tidak muncul dalam waktu setengah jam, aku akan membunuh kalian berdua. Lelaki itu mengambil belati itu, menjulurkan lidahnya lagi, menjilati darah pada belati itu dengan ekspresi senang. Darah segar adalah minuman yang sempurna. Kobra Modesa berkata pada dirinya sendiri. Yasmin mengangkat telepon dengan gemetar dan menelepon Fang Yu. Dalam 3 minggu terakhir, dia telah menelepon Fang Yu sedikitnya 30 kali, tetapi Fang Yu tidak menjawab satu pun panggilannya. Jadi, dia tidak punya harapan sama sekali. Bip, bip, bip. 15 detik kemudian, terdengar nada perintah sistem. Nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti.
Yasmin meletakkan teleponnya, menatap Motsa, dan berkata dengan suara gemetar, dia tidak menjawab. Teruslah pikirkan cara. Aku hanya memberimu waktu 5 menit. Jika kau tidak bisa menghubunginya, aku minta maaf. Modesa menyipitkan matanya sedikit, dan kedua pupil vertikalnya bersinar dengan cahaya aneh, yang menakutkan. 5 menit. Melihat Vivian yang bibirnya memucat karena ketakutan tetapi tidak berani bergerak sama sekali, Yasmin merasa seperti jantungnya hendak ditarik keluar. Dia mengangkat telepon lagi dan menghubungi nomor Fang Yu. Fang Yu, tolong angkat teleponnya. Tolong, Fang Yu. Yasmin berdoa dalam hatinya. Namun 15 detik kemudian, yang menantinya masih nada perintah sistem yang dingin. Hati Yasmin perlahan tenggelam. Dia mencoba mengirim pesan teks dan pesan WeChat ke Fang Yu lagi, tetapi tetap tidak mendapat balasan. Waktu berlalu setiap detik. Yasmin tahu bahwa Fang Yu tidak akan menjawab telepon. Dia harus menemukan cara lain. Yasmin diam-diam mengangkat matanya dan melirik Modesa. Saat ini, Modesa sedang bermain dengan belati di tangannya dan tidak melihatnya. Yasmin segera menghubungi polisi di telepon selulernya. Percayalah, saat polisi datang, mereka hanya akan melihat anggota tubuhmu yang patah. Kata Modesa dingin tanpa mengangkat kepalanya. Yasmin menggigil seluruh tubuhnya. Modesa bahkan tidak memandangnya, jadi bagaimana dia tahu dia ingin menelepon polisi. Sayangnya, sepertinya Fang Yu benar-benar sudah menyerah padamu. Sayang sekali. Modesa menghela napas dan tiba-tiba mencengkeram belatinya. Sudah lama aku tidak melukis tubuh, jadi malam ini saat yang tepat untuk berlatih. Dari yang tertua sampai yang termuda, mari kita mulai dari Anda. Modesa berjalan menuju Yasmin dengan senyum dingin di wajahnya. Menghadapi ancaman kematian, anggota tubuh Yasmin menjadi lemas. Dia menatap Vivian yang masih berdiri di sana dengan linglung, dan berteriak sekuat tenaga, "Vivian, larilah." Teriaklah minta tolong. Vivian tersadar dan melihat Modesa berjalan ke arah Yasmin sambil memegang belati. Jantungnya mulai berdetak kencang. Seluruh kekuatan di tubuhnya terkuras habis oleh rasa takut. Pada saat itu, dia tidak bisa berlari sama sekali, bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. "Kakak Fang Yu, kumohon segera kembali dan selamatkan kami." Vivian ambruk ke tanah, air mata mengalir di wajahnya, hanya itu yang ada di benaknya. Kasihan sekali ibu dan anak perempuannya. Modesa menghampiri Yasmin, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biar aku buat sayatan di lehermu agar darahnya mengalir dulu. Aku agak haus." Dengan cahaya haus darah di mata Modesa, dia menaruh belati di leher Yasmin dan hendak memotong. Pah! Pada saat itu, terdengar suara pintu dibuka dari belakang. Modesa berhenti dan berbalik. Pintunya didorong terbuka. Suatu sosok muncul di pintu. Itu Fang Yu. Dia sedang memakan panekuk di mulutnya dan hotdog di tangan kirinya. Melihat Modesa di rumah, dan Yasmin serta putrinya yang lumpuh ketakutan, mata Fang Yu menjadi dingin. Begitu dia keluar dari lift, dia merasakan hembusan napas yang sangat dingin keluar dari dalam rumah. Untungnya, dia tidak terlambat. Ketika mereka melihat Fang Yu muncul, Yasmin dan Vivian menjadi gembira. "Kakak Fang Yu!" Vivian berteriak lebih bersemangat. Namun setelah kegembiraan, muncullah ketakutan dan kekhawatiran. Pria ini terlihat berbahaya. Apakah Fang Yu lawannya? "Fang Yu." Modesa menatap Fang Yu, dengan cahaya dingin di pupil matanya. "Siapa kamu?" Fang Yu bertanya setelah menggigit panekuk itu. Yang ke-13 dalam daftar kegelapan, Kobra Motsa. Motsa berhenti sejenak dan menyeringai, "Hari ini, aku akan mengambil nyawamu untuk membersihkan nama daftar kegelapan." "Oh, itu seseorang dari daftar kegelapan." Fang Yu mengangguk, menggigit pancake lagi, dan berkata samar-samar, "Aku tidak menyangka bahwa kalian orang-orang di daftar kegelapan memiliki rasa kehormatan kolektif yang begitu kuat." Melihat Fang Yu tidak gugup saat menghadapinya, malah bersikap tenang dan kalem, bahkan sedang memakan kue wijen, Modesa merasa terhina. "Kau tidak akan pernah tahu kengerian daftar kegelapan," kata Motsa sambil melemparkan belati di tangannya ke arah Fang Yu. Wus! Belati yang sangat tajam itu terbang di udara dan mencapai dahi Fang Yu dalam sedetik. Saat ini, Fang Yu sedang memasukkan hotdog ke dalam mulutnya. "Fang Yu! Kakak Fang Yu!" Yasmin dan Vivian berteriak bersamaan dan menutup mata mereka. Boom! Detik berikutnya, Fang Yu tiba-tiba menoleh. Belati itu tertancap di pintu kayu di belakang Fang Yu. Ada cahaya aneh berkelebat di mata Modesa. Reaksinya cukup cepat. Namun, jika dibandingkan dengan kelincahan, saya belum pernah bertemu lawan. Kata Modesa sambil menjulurkan lidahnya yang panjang dan tipis. Mendesis. Ia mengeluarkan suara seperti ular kobra yang menyemburkan racun. Detik berikutnya, dia menggerakkan kakinya dan menyerbu ke arah Fang Yu dengan kecepatan luar biasa cepat, hanya meninggalkan jejak bayangan di udara. Pergerakannya tampak seperti hantu dan dia pun bergegas ke sisi Fang Yu dalam sekejap. Lalu dia membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang tajam dan runcing. Ada lubang kecil di ujung taringnya, yang dapat menyemburkan racun mematikan. Racun ini sangat mematikan hingga satu tetes saja ke sungai dapat membunuh ribuan orang.
Pada saat ini, Fang Yu memasukkan sisa setengah hotdog ke dalam mulutnya dan mengabaikan Modesa. Berani meremehkanku, kau sedang mencari kematian. Mata Modesa dingin, dan dia menggigit leher Fang Yu dengan keras. Taring yang sangat tajam menusuk kulit Fang Yu. Retakan. Suara yang jernih. Kedua taring Modesa patah pada saat yang bersamaan. Kulit Fang Yu tampak cerah dan halus, tetapi sekeras baja dan tidak ada cara untuk menembusnya. Bersambung.